Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusannya dan diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, udah lama banget ya kita nggak ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol lah. Ya sebenarnya sih saya pengen record ini dari beberapa hari yang lalu, bahkan udah lama sih. Cuman ya gitulah, lagi-lagi teman-teman ya mohon maaf banget, kita pengen sharing gitu. apa yang saya temukan, apa yang saya pahami. Kadang pengennya sih ya, kadang ada aja sih ya, namanya kehidupan campur lah ya, kita harus ngerjain ini, ketarik waktunya ini, apa segala macam ada aja. Jadi ya saya mohon maaf nih, baru kali ini saya coba record ya. Baik, to the point aja teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini kita coba berbincang bincang-bincang apa nih kira-kira teman-teman ya. Oh ya, ini ya mengenai pergerakan kehidupan umat manusia ya. Wah, terlalu tinggi nih kayaknya nih. Enggak sih sebenarnya gini, nantilah coba kita ini ya. Jadi intinya kehidupan umat manusia, maksud saya kehidupan kita di muka bumi inilah artinya gitu ya. Namun mungkin ya obrolan kita ini harus dibatasi juga biar nggak ngeluas ya. Jadi kita kerucutin ya kepada masalah kondisi ekonomi dan teknologi, karena memang akhir-akhir ini ya kita tahu lah ekonomi kayak gimana perkembangannya, teknologi juga kayak gimana kan gitu. Kayak mana macamnya gitu ya. Oke, teman-teman saya yakin kok mungkin teman-teman sudah banyak banget yang memahami gejolak ya dari kondisi ekonomi dan teknologi saat ini. Ya secara umum bahasanya berbagai elemen lah ya, berbagai elemen dan institusi di dunia ini sangat bergejolak banget lah, nggak nentu ya teman-teman ya, nggak nentu banget. Jadi memang banyak analis ya, para analis juga, para ahli yang memang ya dari sekarang kasih warning banyak banget ya teman-teman. Mungkin kalau sering-sering buka YouTube kan banyak banget YouTuber yang nge-warning juga gitu ya. Ya kalau dilihat secara umum sih ya, sistem keuangan global saat ini sebetulnya sih cenderung membaik, karena memang tertopang dengan pergerakan teknologi yang pesat ya teman-teman, saya lihatin ya. Dari perkiraan awal secara ya itu pandangan secara global lah ya. Jadi ada peningkatan, ada perkembangan baik itu karena memang teknologi ya. Kalau kita kan bicaranya masalah ekonomi dan teknologi, jadi ada pergerakan cepat ya. Jadi mendongkrak ekonomi juga, membantu juga ke ekonomi masalah perkembangan teknologi ini kan. Tapi ya meskipun masih ini ya teman-teman tahu lah masih diwarnai ketidakpastian ya. Jadi walaupun teknologi pesat juga gitu, itu kan belum pasti juga gitu loh akan mensejahterakan kehidupan manusia di muka bumi ini dengan hadirnya teknologi di dunia ini kan. Ya karena kenapa? Karena ya ketidakpastian itu ada juga lahir dari ketegangan geopolitik ya, volatilitas pasar ya, itu mengakibatkan satu hal yang tidak pasti kan. Geopolitik, apalagi kalau kita bicara geopolitik panjang lagi, wah itu luar biasa, udah ngeri lah pokoknya ya, ngeri. Jadi kadang kalau kita runut satu-satu, kita pecah satu-satu, kadang seru, menarik, dan dorong perasaan kita untuk lebih aware lagi ya. Tapi ya makan waktu lah. Memang kudu ada goreng pisang ya, goreng singkong sama kopi hitam ya, kayaknya boleh lah, panjang ya kali lebar. Ya namun gini teman-teman, tantangan seperti yang kita tahu ya, tantangan kalau untuk sedikit ya kita nyerempet dikit aja ya flashback dikit kemarin, perang dagang antara AS ya dan Tiongkok itu kan juga punya pengaruh besar ya. Akhirnya ke fluktuasi harga komoditas juga ya, kemudian utang global yang terus meningkat lah. Itu tetap menjadi perhatian kita ya, menjadi perhatian masyarakat dunia tentunya ya. Nah pada bulan Oktober 2025 saat ini teman-teman ya, sekarang bener ya 2 Oktober ya. Jadi kita sama-sama bisa lihat lah landscape keuangan global ini ditandai atau dicirikan oleh ketahanan ya. Nah kita lihat ketahanan landscape-nya nih.
Di tengah ketidakpastian yang ada, yang sedang berlangsung, ya, seperti meningkatnya hambatan perdagangan, ini juga cross border, ya. Jadi karena tadi kan geopolitik tadi ada, ya, di beberapa, apalagi di Eropa, kita bicara Eropa udah panjang lah. Ya, peperangan di sana udah arahnya udah nggak usah diucapin lah, sama teman-teman udah ngerti lah ya arahnya kemana. Peperangan udah meluas ya. Ini bisa dibilang genting, geopolitik udah dibilang ngeri lah pokoknya ya. Kemudian itu ya bisa mengakibatkan risiko inflasi ya, yang kayak saya lihat sih mungkin bisa bisa dikategorikan persisten nantinya ya untuk risiko inflasi ini kalau terus-terusan begitu gitu. Nah, karena ketegangan politik yang ada Timur Tengah ini nggak bisa dianggap apa artinya dalam hanya segitu saja, enggak. Ini meluasnya udah repot dah. Arahnya ke sana memang kita besilat. Ya kan, kemudian kalau kita kan membatasi ya, obrolan kita membatasi masalah ekonomi dan teknologi. Nah, kalau misalkan dilihat dari segi IMF ya, Dana Moneter Internasional, baru-baru ini memang kita menemukan rilisan atau merilis laporan terbaru ya mengenai stabilitas ekonomi dan keuangan global ya. Coba cek aja teman-teman ya, data IMF ya yang baru-baru ini rilis ya, dan fokusnya ke tantangan-tantangan tadi yang di atas ya, masalah hambatan perdagangan ya, masalah geopolitik dan sebagainya. Dan ini juga menjadi salah satu fokus tantangan bagi IMF ya. Nah, oke, itu hanya sekelumit saja ya, tapi jika kita beralih melihat dari sektor mata uang digital, karena memang kita adalah pegiat daripada mata uang digital teman-teman ya, yang notabene saat ini telah memiliki effort besar pada global monetary ya. Kita tahu lah bagaimana lonjakan atau pesatnya daripada digital money atau cryptocurrency ya. Dalam hal ini kita memang pegiat kripto ya. Jadi ya banyak juga teman-teman yang mungkin orang luar sana yang nggak suka, nggak ngerti ya banyak. Nah, dari sini banyak hal yang harus kita pelajari teman-teman ya. Kalau yang saya temui ini kan sharing ya teman-teman ya. Banyak yang saya pelajari, yang saya coba belajar untuk pahami ya di bagian sektor ini. Terlebih kita memang merupakan betul-betul, kalau saya sih dengan teman-teman di grup memang fokus ya, artinya pegiat daripada cryptocurrency, walaupun kita campur aduk dengan aktivitas-aktivitas, mungkin ada yang sambil kerja segala macam, tapi memang ya channel saya juga yang fokus di situ kan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, sejak awal tahun salah satu mata uang kripto yaitu Bitcoin, teman-teman bisa lihat ya pergerakan landscape-nya ya, telah mendapatkan lampu hijau juga dari USA ya, terutama Trump ya, sempat beberapa bulan yang lalu itu kan untuk Bitcoin ini kan isunya ya, itu akan dijadikan sebagai mata uang cadangan daripada USA. Nah, dari situ merembet tuh kan yang kita lihat kan, XRP itu mendapatkan persetujuan ya, melenggang dia tuh dari beberapa tahun ke belakang ya, karena kasus dengan CEX ya. Nah, ini melenggang untuk dijadikan global cross payment karena sudah ditandatangani oleh Donald Trump ya. Dan ini jadi heboh lagi kan, untuk XRP ini heboh lagi karena kebetulan kan XRP, XLM, Paineto, kemudian apalagi ya, itu kan ada di dalam ISO ya, mendukung ISO 22022 teman-teman ya. Nah, ada hal penting teman-teman yang harus kita ketahui dan pahami bersama tentang ISO 20022 ya. Ini adalah sebagai standar global ya, standar global untuk pertukaran pesan keuangan sebetulnya yang lebih efisien dan kaya data. Jadi maksud dari ISO itu teman-teman. Nah, standar ini menciptakan bahasa universal teman-teman, yang memungkinkan berbagai sistem ya dan lembaga keuangan untuk berkomunikasi dan bertukar data secara struktural sebetulnya. Nah, jadi lebih transparan, lebih aman ya, seperti itu. Jadi makanya ada ISO 20022. Tujuannya itu sebenarnya untuk meningkatkan otomatisasi ya, kemudian bisa dibilang interoperabilitas lah ya, atau apa ya,
kepatuhan lah ya, kepatuhan dan keamanan dalam setiap transaksi, karena memang sudah di bawah bendera atau di bawah regulasi ISO 2002 ya. Jadi transaksi keuangan seperti apa, pembayaran, sekuritas, perdagangan, nah itu di ISO semua. Nah, yang harus kita pahami adalah manfaat utama ISO ini ya. Manfaat utamanya apa? Jadi jangan cuman kita tahu ISO gitu kan. Nah, kita sama-sama mempelajari nih. Ya, jadi ISO ini kalau teman-teman coba search aja ya di Google atau di apa, mungkin kalau yang sering ngobrol sama ChatGPT ya tanya ChatGPT ya. Jadi yang pertama manfaatnya adalah bahasa komunikasi global. Nah, bahasa komunikasi global ini ya jadi ya seluruh dunia, mencakup seluruh dunia ya, antar negara. Jadi ini udah menjadi standar umum teman-teman bagi semua pihak, bagi semua negara yang terlibat dalam transaksi keuangan ya. Jadi dalam transaksi finance. Jadi nantinya itu ya bisa dibilang akan mempermudah pertukaran ya. Jadi antar lembaga keuangan, baik itu ke lembaga keuangan Singapura dengan Indonesia, Amerika dengan Korea misalkan, atau Amerika dengan Indonesia, ini akan mempermudah pertukaran, mempercepat dan lebih aman. Kemudian poin yang kedua yang harus kita ketahui adalah ISO 2002 manfaatnya itu adalah datanya lebih apa ya, mungkin di sana lebih betul-betul lebih kaya lah mungkin ya, lebih kaya karena apa yang saya baca sih ya, yang saya lihat kemarin, coba temen di ChatGPT lah atau di ini, dia formatnya XML ya, kayak data lah itu ya, kayak data dibandingkan dengan format lama. Ini kemungkinan lebih banyak informasi teman-teman, informasi detail dalam satu pesan. Jadi satu kali transaksi itu bisa memuat detail pesannya seperti benar-benar mampu ya, data besar lah seperti itu ya. Contoh apa ya kira-kira ya? Ya seperti informasi tujuan pembayaran kemana, untuk apa ya, kemudian dari mana, kemudian atas hukum apa, kan jelas gitu loh. Nah itu maksudnya lebih dibilang kaya data lah, atau data yang lebih kaya lah gitu ya. Nah kemudian selanjutnya tadi seberapa ya, 1, 2 ya, yang kedua ya. Nah yang ketiga teman-teman, yang ketiga ini apa, otomatisasi. Jadi tadi saya sebenarnya udah disinggung sama saya. Jadi lebih efisien ya. Jadi pemrosesan transaksinya ini secara otomatis itu real time teman-teman. Ini yang menarik teman-teman ya. Jadi kalau ISO ini benar-benar menjamin atau betul-betul mengcover transaksi yang benar-benar bisa real time teman-teman ya. Ya memang tergantung pada ini, biasanya prosesnya tergantung pada batch ya, batch manual di hari, di jam-jam hari itu terakhir hari itu pada jam akhirnya lah kayak gitu. Nah itu tergantung batchnya juga sih, batch manual, tapi memang real time lah artinya gitu. Jadi nggak memakan waktu ya. Itu kan kalau misalkan dari Amerika ke Indonesia ngirim biasanya perlu 3 hari gitu, 4 hari itu paling cepat misalkan ya, contoh kayak gitu, terus minggu kalau zaman bahula gitu kan. Nah kalau sekarang nggak perlu ya, 5 menit nyampe lah ya, 5 menit 3 menit gitu paling lama. Nah ini yang dibilang real time gitu teman-teman. Ngeri ya, ngeri banget sih sebenarnya. Itu otomatisasi ini yang poin yang ketiga. Nah poin yang keempat memang kita harus, yang tadi sempat saya singgung juga, masalah keamanan dan kepatuhan. Nah ini penting ini. Jadi kepatuhan regulasi, jadi antar negara sudah sepakat di bawah naungan ISO 20022. Nah ini transparansinya jelas, ini lebih ditingkatkan lagi untuk transparansinya. Jadi itu akan apa ya, transparansi tersebut karena udah kepatuhan, keamanannya sudah terjamin, jadi udah akan terhindar dari masalah penipuan ya. Jadi lebih terperinci, lebih terstruktur, jadi jelas, transparan, jadi udah aman lah. Nah kemudian teman-teman yang harus kita ketahui adalah yang terakhir nih ya, kan ada berapa ya, tadi satu masalah komunikasi, kemudian yang kedua data, otomatisasi, kemudian kepatuhan, yang ketiga ini efisien ya, inovasi lah. Jadi lebih kepada benar-benar cara ya, dan alat yang benar-benar inovasi ya. Termasuk juga di sini yang menarik adalah kripto ya. Ini kripto ini yang memang garapan kita ya. Ya, yang kita tahu yang sekarang lagi naik daun adalah XRP ya, dan XLM.
Nah, mungkin kalau untuk Pi saya nggak bagi kita yang menjalani Pi ini ya, untuk pionir ini sungguh harapan besar. Tetapi bagi mereka yang belum mengenal Pi atau nggak mau nambang Pi atau nggak percaya dengan Pi ya mungkin biasa aja. Tapi kalau buat kita Pi itu sudah sudah ada di ISO 20002. Ini ngeri teman-teman. Ini luar biasa. Nah, oke lah ya, intinya itu untuk sekelumit masalah manfaat daripada ISO 2002. Nah, sementara ya kita balik nih kembali ke laptop lah gitu ya. Untuk masalah pegiat cryptocurrency nih. Ya, tentu kita harus mengetahui implikasi dari aturan yang ada ya. Jadi sehingga kalau misalkan kita mengetahui apa aja nih yang termasuk di ISO 2002, cryptocurrency apa aja. Nah, ini yang harus kita ketahui. Yang pertama ya, yang masuk dalam kepatuhan ISO 2002 itu yang pertama adalah XRP, yang kedua Stellar ya, Stellar Lumens itu XLM ya. Kemudian Pi Network atau Picoin, kemudian XDC ya, XDC Network, kemudian ada apa lagi teman-teman ya? Algorand ya, Algo ininya inisialnya sih Algo. Kemudian ada lagi Miota ya, Miota atau ya itu inisialnya sih Miota ya, bukan Imota ya, tapi Miota ya. Ya seperti itulah. Nah, ini mata uang kripto, mata uang ya, apalagi ya, ada sih beberapa ya. Tadi kan apa, coba kita cek XRP, XLM, Pi, XDC, Algo, Miota, oh ya, Hedera ya, Hedera Hashgraph ini, HBAR ini juga masuk di ISO 20022 ya. Nah, jadi diselaraskan dengan standar ISO 2002. Ini fokusnya sih sebenarnya pada apa ya, pesan lah yang tadi yang di atas masalah ISO, pesan keuangan standar ya. Namun di samping itu teman-teman, muncul statement nih dari salah satu pejabat XRP ya, dan beberapa pejabat dunia juga, bahwa beberapa tahun ke depan kripto di luar ISO walaupun dia kelas ALT ya, itu akan menjadi nol alias crash to zero. Sehingga hal ini menimbulkan polemik ya, kegaduhan tersendiri di kalangan komunitas kripto teman-teman. Tentunya nggak terlepas juga sih dari pro kontra ya. Karena sebagian memiliki prediksi bahwa justru kripto katanya akan jadi solusi keuangan nih di masa depan nih, katanya begitu kan. Nah, ada juga yang tetap optimis, ada juga yang memang petinggi XRP sendiri ngomong ya, kalau yang di luar ISO beberapa tahun ke depan akan back to zero katanya begitu, akan crash ya, kita nggak tahu ya, tapi kita intinya jaga-jaga saja ya. Nah, lagi-lagi nih yang lebih mengejutin lagi ke kita informasi ini, Bank Sentral Eropa loh. Bank Sentral Eropa ini telah memberikan peringatan, coba teman-teman cek di Twitter deh, ada kalau nggak salah. Ya nih saya tampilin ya di video ya. Peringatan kepada warga Eropa bahwa harus mulai menabung katanya, harus mulai menabung atau menyimpan uang kayak ya apalah yang pokoknya aset aja untuk persiapan krisis. Berarti kan udah diprediksi ya teman-teman ya, udah diprediksi bahwa akan ada sesuatu yang bisa membuat rakyat dunia susah gitu loh. Nah, kemudian ada beberapa pakar analis juga dan para ahli baik di bidang finance atau di bidang kripto, teknologi, ya, pengamat ekonomi, pengamat geopolitik, pokoknya banyak dah. Jadi jika dikaitkan ke dalam ekonomi finansial itu mereka kasih pandangannya hampir sama gitu loh, hampir selaras lah yang saya lihat. Ya, jadi sama, semua kasih warning gitu loh. Makanya kan di awal tadi saya bilang banyak YouTuber juga banyak yang bahas ya. Analis-analisator juga banyak yang bahas gitu loh. Ini kasih warning gitu loh. Utamanya ya banyak ngerucutnya di 2030 nih. Kemungkinan akan yang memprediksi ada yang memang bermula dari mulai 2026 tahun depan. Ada yang kasih katanya mulai gejolak parahnya 2027, ada juga, tapi selaras lah artinya gitu. Mereka kasih statement, mereka kasih informasi, mereka kasih data itu hampir sama. Nah, ini kita harus waspada juga teman-teman. Nah, jadi sekarang kembali ke kita sendiri nih teman-teman ya.
apa aja yang harus kita siapin ya untuk hadepin itu semua. Ada jika atau ya mudah-mudahan sih enggak sih ya, jika ada hal buruk ya terhadap tatanan ekonomi ya, utamanya kita di Indonesia ya, mau global mau hanya kita ya, intinya kita persiapan aja ya, upayakan lah. Gini ya teman-teman ya, ini saran terakhir dari saya ya. Jadi upayakan yang pertama ini start ya, cobalah paling lambatnya itu tahun depan mulai lah ya. Saya sih sebenarnya udah dari tahun kemarin juga mau saya informasiin ke teman-teman ya. Cuman setidaknya mulai tahun depannya fokuslah 2026 ini buat penyimpanan aset kita nih ya. Takut-takut ada apa-apa krisis ekonomi, wah repot juga kita ya. Jadi yang pertama, saya di grup juga sering sampaikan, yang pertama adalah emas. Coba ya, kalau memang ada uang lebih simpan di emas. Tuh nggak bisa dianggap remeh. Emas itu ada juga yang menyampaikan bahwa emas itu akan tembus 5 juta per gram. Nah ini ngeri nih kalau emang ya, Allah alam sih ya. Tapi yang jelas kalau emas kan nggak pernah turun ya. Walaupun ada turun nggak lama, paling sedikit lah. Yang ada grafiknya itu naik terus kalau emas. Kan tahu sendiri lah emas kayak gimana ya. Jadi nggak bisa disamain dengan mata uang kalau emas. Oke, kemudian untuk kripto teman-teman. Nah tadi di atas kan udah disampaikan bahwa yang masuk ISO itu yang lebih safety, walaupun teman-teman punya aset banyak sekarang di apa ya. Tapi kalau yang sekiranya memang pergerakannya belum jelas, ekosistemnya juga nggak kuat ya. Kemudian komunitasnya juga tidak terlalu. Nah ini hal-hal yang apalagi kalau misalkan meme coin yang nggak jelas lah. Lebih baik di sell aja, jadikan USDT ya, masukin ke kripto-kripto yang memang sudah mendukung ISO itu. Nah ini untuk kripto tadi yang pertama mas, yang kedua kripto, yang ketiga nah ini nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Ini masalah urusan tanah, pertanian. Saya di grup juga sampein gitu loh. Ini untuk offline-nya ya, tadi kan digital ya, artinya itu yang sifatnya kripto itu kan digital. Nah ini yang offline ini tanah teman-teman. Ini hati-hati. Jadi maksudnya banyak warning untuk 2030 ini ada apa ya, Allah alam, kita nggak pernah tahu. Saya juga nggak mau menggamblangkan hal-hal yang belum pasti ya, karena kan tadi judulnya kita kan ketidakpastian ya, kita warning aja lah, kita prepare aja, sedia payung sebelum hujan. Ini masalah pertanian juga, ini adalah basis terakhir kalau menurut saya adalah basis terakhir kita untuk pertahanan. Karena kenapa? Karena pertahanan hidup kita, kalau misalkan kita punya tanah, kita tidak ada uang pun, kalau setidaknya ada, minimal ada benih atau apa, kita bisa tanam, kita bisa nyambung hidup dari situ, dan ya itu luar biasa lah. Kalau bisa kembangin dari sekarang, yang punya tanah dikembangin ke arah bisnis ya, supply apa segala macam, produksi apa, luar biasa. Ini yang ketiga ya. Nah yang terakhir mentok-mentok banget kalau tanah nggak ada ya. Kalau tanah nggak ada, kripto nggak punya, emas apa lagi misalkan. Setidaknya adalah yang terakhir, benteng Takeshi yang terakhir itu adalah skill teman-teman. Nah ini kreativitas kita, skill kita. Nah jadi ya intinya pokoknya kemampuan lah, tingkatin kemampuan. Nah kalau masalah urusan skill ini teman-teman, kalau ngelihat kita kan flashback masalah urusan sejak awal tadi kita pembahasan masalah dikerucutin masalah teknologi ya, teknologi dan finansial. Nah kalau masalah di bidang teknologi teman-teman, karena memang zamannya sekarang udah masuk zonasi itu, udah masuk sudah masuk eranya ya, era digitalisasi, era AI. Nah ini yang pertama, AI yang harus kita terus banyak pelajarin ya, walaupun cuma secuil sehari kita pelajarin. Oh baru tahu ini, oh baru tahu tombol ini, nggak masalah, pelan-pelan aja, kita masih ada waktu kok. Jadi pelajarin AI aja. Banyak, saya liatin, saya perhatiin, wah banyak banget yang udah bisa ngedit gambar, udah ngedit. Jadi udah nggak manual lagi. Dulu kayak saya bikin misalkan ngedit manual di Photoshop ya, kadang Corel Draw, kadang di PicsArt kalau di handphone banyak. Jadi tapi sekarang saya bilang ini cuman bikin prompt doang. Setelah prompt ini, yang penting promptnya jelas, udah langsung jadi. Jadi sesuai permintaan, bahkan banyak yang sesuai permintaan, bikin animasi, bikin video, bikin podcast aja nggak perlu orang, kan gila ya. Bikin podcast sendiri, kalau misalnya teman-teman nih yang mau ngembangin di YouTube itu bagus, bikin podcast nggak perlu pakai orang. Jadi si AI ini bisa desain podcastnya, ruangannya, bisa desain orangnya, bisa desain pembicaraannya, topik segala macam. Wow.
Ngeri loh teman-teman ya. Jadi coba itu dipelajarin aja. Kemudian itu AI. Kemudian yang kedua masalah blockchain tadi, karena berhubungan finance yang kita bahas, yang kita obrolin dari awal ya, finance. Ini saya sih nyaranin coba pelajarin kripto. Jadi perlahan, pelan-pelan, apa sih kripto segala macam. Jadi jangan sampai ketinggalan banget gitu loh. Walaupun apa bagian mata uang digital itu ada yang memang fiat digital ya, saya sih mengatakannya begitu ya, fiat digital ya kayak rupiah digital, dolar digital, kemudian yuan digital, yen digital, peso digital, misal contoh seperti itu. Tapi ini lebih dispesifikin lagi, spesifikan ya, jadi spesifiknya ya kita kripto, artinya ini enggak, jangan sampai nanti ketika XRP ini kan cross border, ini kan pakai kripto bukan pakai mata uang fiat kan. Nah ini yang ya mungkin nanti fiat juga kan, karena memang ISO ini kan mencakup semuanya ya, antar bank. Berarti nanti fiat oke lah ya gitu, lebih cepat segala macam babla. Tapi kripto juga ada di dalamnya, dan ini yang karena tahu sendiri kan informasi di Amerika kayak gimana, ingin menjadi pelopor kripto pertama untuk seluruh dunia katanya begitu kan. Jadi pengen pegang kendali dia. Ya berita-beritanya teman-teman pasti udah nemu lah kayak. Jadi saya nggak bahas ya. Luar biasa loh teman-teman, ngeri ya. Jadi ya kita itulah intinya, saya dua aja dulu. Kalau untuk skill ya, jadi AI, blockchain, kripto. Ya kalau blockchain ya berhubungan dengan kripto lah. Web3 juga berhubungan dengan kripto dan sebagainya. Ya dipelajarin aja. Jadi jangan anti gitu loh. Jadi kita coba belajar lagi. Gitu, karena memang ada juga tuh kemarin terkait masalah aset tadi, saya jadi ingat masalah emas tuh. Emas kenapa tadi saya katakan di atas sampai tembus 5 juta, karena semakin jelas dedolarisasinya itu. Dedolarisasi ini semakin jelas gitu loh. Coba bayangin kalau itu sudah dolar udah benar-benar runtuh ya, kripto muncul, emas juga akan wow, ngeri. Gitu teman-teman. Jadi ya coba ya kita sama-sama lah pelan-pelan belajar. Saya juga sama belajar gimana caranya bertahan. Saya masih dalam zona bertahan ya, nyambung hidup lah. Jadi saya pengen kayak orang-orang bisa banyak aset lebih segala macam ya, bahkan bisa sampai bisa berbagi ke orang banyak ya. Siapa sih nggak mau kayak gitu ya. Tapi yang saya rasain juga, saya pribadi juga ya, namanya kita orang bawah ya. Kalau saya pribadi ngerasa saya orang bawah, jadi ya pelan-pelan aja, nggak mampu seperti orang ya, setidaknya kita berbagi informasi aja lah. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan anggap remeh hal-hal yang mungkin kita pikir apa sih, nggak nyambung, nggak IP segala macam ya. Ini buktinya sekarang kan. Gitu banyak kok yang nyepelin kripto, yang ngeremehin anak-anak muda sekarang loh. Makanya aduh sayang banget gitu loh. Ya anak-anak muda itu kalah sama game. Nggak pelajarin kripto, kalah sama game, kalah sama wah dah gitulah, hiburan-hiburan nggak jelas. Sayang banget gitu kalau perdalam kripto kan wah mantap gitu, atau perdalam apa kek AI. Nah kalau AI memang saya perhatiin udah banyak banget melibatkan anak-anak muda sekarang ya. Karena memang berhubungan dengan desain, hobi segala macam gitu ya. Nah lagi-lagi saya sampaikan yang terakhir, ingetin yang tadi ya, saya ulang masalah pertanian ini jangan dianggap enteng ya, karena di masa krisis ekonomi nanti implikasinya ya udah pasti ke perkara pangan teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman yang saya dapat sharingkan kali ini ya. Saya mohon maaf jika terlalu panjang, dan ya mudah-mudahan informasi ini ada manfaatnya lah buat teman-teman, itu aja. Mudah-mudahan teman-teman sehat semua dan bisa mulai kita sama-sama. Yuk, saya juga masih nol kok. Bahkan saya sekarang pun masih posisi minus misalkan seperti itu, memang seperti itu kan. Artinya kita saling mengingatkan bagaimana caranya kita memiliki aset ke depan. Ya telat-telatnya mulai tahun depan kita mulai bergerak lah, mulai ada target-target bagaimana caranya kita cari terus gitu teman-teman ya. Tetap semangat teman-teman. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman ya, khususnya warga kita Indonesia ya lebih aware dalam persiapan menghadapi masa depan. Beberapa tahun ke depan kita banyak yang menyampaikan bahwa waktu kita belajar tinggal 4 tahun lagi. Kalau posisi patokannya 2030 ada apa dan bagaimana nggak tahu. Itu kan yang prediksi orang-orang tuh ya, para ahli. Nah tapi ketika saya runut, saya coba pecah, saya coba pelajari segala macam, wah logis, masuk akal, ini bagaimana, karena
berbelit loh dengan geopolitik, dengan perkembangan ekonomi, dengan teknologi segala macam. Jadi ya udah, intinya kalau saya rangkum seperti tadi ya saya sampaikan. Ya oke, terima kasih. Mohon maaf dari saya salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.